Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC yang PC-nya sudah ada di sini, sudah jadi PC lah ininya seperti itu. Dan di sini penampakannya untuk PC-nya ini, dan di sini part-partnya semua sudah ada di sini. Mungkin ada beberapa yang tidak ada bungkusnya ya, seperti contoh RAM-nya dan juga hard disk-nya. Nanti saya akan kasih tahu aja kenapa seperti itu. Dan di sini saya merakit PC dengan harga 8 jutaan, 8 hampir 9 juta sih bisa dibilang seperti itulah. Tapi intinya 8 jutaan. Dan di sini sudah saya rakit dan sudah jadi, dan kita hidupkan dulu seperti apa penampakannya seperti ini ya. Di bagian depan ada 3 fan, belakang 1 fan, atas 2 fan, dan juga berwarna putih semua. Ini temanya itu hitam putih ya, yang dimana dari sananya inginnya hitam putih, jadi saya bikin hitam putih seperti ini dengan harga yang lumayan agak murah sih. Yang dimana casingnya juga murah, berbeda sama yang dulu. Kalau yang dulu kan pakai Dark Flash DLM21, kalau yang ini pakai Gamec Aero Mini. Ya itu aja intinya. Sebelum saya lanjutkan untuk apa aja di sini, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu, dan kita lanjutkan saja yang pertama. Saya menggunakan Core i3 10105F yang dimana paling laris untuk saat ini. Ya karena kebanyakan saya tuh mau review Core i3 10105F. Ya karena banyak orang yang memesan itulah. Dan ini dengan harga 1,4 juta, dia tuh box garansi 3 tahun. Sangat bagus sekali untuk harganya untuk saat ini daripada membeli yang AMD yang dimana harganya pada naik semua. Termasuk yang seri G-nya sih ya. Kalau yang serinya yang biasa dia tuh tidak naik sih. Ada yang turun, ada yang naik. Kalau yang ini dia tuh turun dengan harga 1,4 juta sih, yang full set sama box. Yang dimana mempunyai 4 core 8 thread, sangat cukup lah untuk bermain game maupun live streaming yang ringan-ringan. Selanjutnya saya menggunakan Wobo ini Gigabyte B460M D2V yang dimana ini dengan harga 1.150.000. Kenapa tidak pakai yang seri 500-an? Karena ini sudah sangat cukup sih kalau menurutku. Untuk upgradable juga sangat cukup juga ke Core i5 maupun Core i7. Yang dimana dari sananya dia tuh ingin seperti yang video sebelumnya yang rakit Rio itu ya, yang ada 2 WC kembar kan juga memakai ini ya. Sananya ingin memakai ini juga. Jadi saya pakai ini 1.150.000 untuk harganya. Selanjutnya saya menggunakan RAM. RAM-nya saya menggunakan Cleve yang ada di sini. Sebenarnya itu saya memakai yang Team Drag ya, tapi dari segi bentuknya dia tuh ketinggian. Jadinya menabrak dengan fan-nya ini, CPU cooler-nya. Jadinya saya ganti aja ke yang tipis lah. Tapi ada heatsinknya ya, yang cleve-nya itu juga bagus, elegan, berwarna hitam, ada kayak ke emas-emasannya dengan harga 600.000 untuk barang second-nya, tapi masih bagus, dan juga lifetime untuk garansinya. Selanjutnya saya menggunakan ini GTX 1060 dengan harga 3,6 juta. Ini yang dual fan dan juga full set sama boxnya. Sekarang harga VG pada naik-naik semua ya, jadinya meskipun second maupun baru pada naik semua, termasuk ini GTX 1060. Ini sangat rekomend sih dengan harga 3,6 dan juga full set, dan juga di sini VGA-nya berwarna putih hitam lah, yang mereknya MSI seperti ini. Selanjutnya saya menggunakan ini CPU cooler, PC cooler GID56V. Saya sudah review di video sebelumnya, ini sangat rekomend sekali dari segi suhunya. Tapi ini tuh second ya, bukan baru. Karena saya itu mempunyai beberapa yang second, jadinya saya jual aja second dengan harga second 260.000 sih kalau saya menjualnya ini. Dan itu sudah jadi masih bagus sih kalau menurutku, dari segi bentuknya, dari segi fan-nya mungkin ada berdebu sedikit tapi ya nggak masalah. Karena saya itu ingin mengasih yang rajin tech tapi terlalu tinggi untuk dimensinya, jadinya saya memakai ini aja, saya setting warnanya putih. Kalau yang ini ya itu masalah dari segi casingnya, dia tidak support sampai 157 mm untuk casingnya, ini cuma support sampai 155. Kalau dikasih nanti akan menabrak, jadinya tidak bisa ditutup. Jadi saya cari yang mancing, saya ganti yang ini. Dan juga ini bisa diganti-ganti untuk warnanya, ada remote di bagian dalamnya seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan ini SSD 240GB RX7 yang dimana sudah tertancap di bagian samping sini lah. Kalau kelihatan dari kamera ya kayaknya sih ya nggak kelihatan ya kayaknya ya. 240GB yang dimana ini sangat rekomend sekali sih dari segi mereknya, karena saya juga memakai ini terus dengan harga murah dan juga rekomend 400.000. Selanjutnya saya menggunakan harddisk juga, harddisk second tapi sudah ada di dalam situ, dan secondnya tersebut harganya 310.000 ya, itu second ya. Kalau baru sih ya 600.000 lah, bisa dibilang 2 kali lipatnya lah kalau baru sama second. Selanjutnya saya menggunakan power supply Deepcool DN500 yang dimana untuk mengangkat ini 1060 sudah sangat cukup sekali sih, dan dimana dia itu juga sudah 80 plus watt bukan bronze dengan harga 530.000. Kalau menurutku rekomend sih dengan harga murah di 500 ribuan lebih dikit lah. Selanjutnya saya menggunakan ini casingnya, casing Gamec Aero Mini yang sudah free 3 fan, tapi free 3 fan ya saya cabut, saya ganti warna fan putih semua, ada 3 di depan, atas 2, 1 belakang, dan tidak kepake sih yang 3 fan-nya tersebut, jadi saya simpan aja. Dan ini casingnya dengan harga 485.000 untuk casingnya saja. Dan ditambah dengan fan-nya ini, saya menggunakan fan RX7 ini ya, yang berwarna putih. Dia menggunakan ngolek ya untuk sambungannya.
jadi semuanya pakai molek. Saya tuh mau beli 6 satunya 40.000, kalau 6 kali 4 ya 240.000 lah ininya seperti itu, berwarna putih semua. Dan di sini jadinya udah jadi hitam putih lah temanya untuk yang ini, karena juga casingnya tersebut jadi berwarna hitam di bagian luar, putih di bagian dalam, jadinya sangat cocok sih kalau menurutku ya, hitam putihnya ini. Dengan harga 8 jutaan, 8 juta lebihnya kebangetan sih, hampir 9 juta lah ininya seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk mereview gamingnya dan juga yang lainnya lah seperti biasa. Yuk. Dan lalu yang pertama untuk tes booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD RX 7 yang 240GB, dan kita tunggu aja seberapa cepat dianya. Dan dia mendapatkan 24 detik. Kalau menurutku sih ya terbilang standar cepat sih. Kalau standarnya SATA 3 tersebut di bawah 25 detik kalau menurutku. Kalau NVMe di bawah 15 detik itu standar cepatnya sih. Kalau yang ini 24 detik ya standar lah kalau menurutku. Kadang berbeda PC, berbeda kecepatan. Ada yang lebih cepat, ada yang agak lama seperti contoh ini. Seperti itu. Selanjutnya di HD Sentinel, kita tes kesehatan dan juga performanya. Untuk SSD dia tuh mendapatkan 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga notnya dia tuh perfect. Tapi dari segi suhunya 45 derajat, terbilang agak panas sih kalau yang ini ya, serinya ini 45 derajat, biasanya sih 40 derajat, tapi kalau yang ini 45 derajat untuk RX 7. Selanjutnya di hard disk yang dimana merek WD 1 Tera ini second ya, dia tuh untuk performanya 100% semua dari segi kesehatan dan juga performanya, dan juga dari segi suhunya 31 derajat, terbilang dingin kalau yang ini meskipun second ya, kadang ada yang bagus, kadang ada yang tidak. Selanjutnya di Crystal Disk Mark, yang dimana saya menggunakan SSD RX 7 dan dia mendapatkan untuk membacanya 496 dan juga menulisnya 407. Jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam boxnya maupun dari segi websitenya, dia itu up-to-nya 550 untuk membacanya dan juga menulisnya 470. Kita bandingkan kalau yang membacanya terpaut 50 lebih sedikit. Kalau segi menulisnya 70 ya, nggak sampai 70 lah, 60-an lah bisa dibilang seperti itu. Jadi rekomend atau tidak, kalau menurutku ya standar-standar aja sih. Kalau menurutku sih ya di atas 400 semua dari segi membaca maupun menulisnya udah bagus sih. Ya intinya seperti itu. Selanjutnya di HW Monitor, yang dimana saya menggunakan PC Cooler GID 56V, yang dimana untuk mendingan Core i3 10105F. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 30 derajat. Ini sangat dingin banget sih kalau menurutku, dan juga maksimalnya 56 derajat. Yang dimana saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut sampai di bawah 60 derajat untuk suhu maksimalnya. Ini sangat dingin sih, dan juga sangat cocok untuk Core i3-nya. Sangat mendinginkan, apalagi minimalnya 30 derajat. Selanjutnya di Geekbench R15, yang dimana kita tes OpenGL-nya mendapatkan 110 fps, yang dimana saya menggunakan GTX 1060 dan juga CPU-nya 914 GB sesuai dengan Core i3 Gen 10. Selanjutnya di tes gamingnya GTA 5 1080p dan juga settingan high. Rata-rata FPS-nya mendapatkan 105 fps. Ini juga sangat nyaman sekali sih di settingan Full HD dan juga high. Selanjutnya di CSGO 1080p settingan high. Rata-rata FPS-nya mendapatkan 200 lebih ya, 200 lebih FPS-nya lah. Jadinya sangat nyaman sekali untuk bermain game ini maupun live streaming masih sanggup banget. Selanjutnya di game Apex Legends 1080p dan juga settingan medium plus high. Untuk rata-ratanya mendapatkan 102 fps. Kenapa saya setting ke medium? Karena ada beberapa settingan yang dimana kalau medium tuh minimal 3 GB untuk VRAM-nya. Jadi GTX 1060 tersebut 3 GB. Jadinya aku samakan aja lah. Kalau memakai 1050 Ti yang 4 GB, saya akan setting ke high. Jadinya ini ke medium plus high aja sih. Intinya seperti itu, masih sangat nyaman juga di 102 fps untuk rata-ratanya. Selanjutnya di Dota 2 1080p settingan high. Rata-ratanya mendapatkan 108 fps. Masih sangat lancar juga untuk main game ini. Dan selanjutnya yang terakhir dari segi Resident Evil 6 di benchmarknya 1080p dan juga settingan high. Rata-rata FPS-nya mendapatkan 111 fps. Untuk game ini dia lebih cenderung ke VGA-nya.
Jadinya dia mendapatkan 100 fps lebih. Sangat nyaman juga untuk bermain game Resident Evil 6. Terbilang agak berat sih kalau yang ini. Dan yang terakhir yaitu dari segi dayanya, yang dimana untuk minimal yang mendapatkan 45 watt tidak ngapa-ngapain di desktop, dan juga maksimalnya mendapatkan 209 watt, yang dimana ini saya tes di Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga high, dan dia mendapatkan 209 watt. Sangat over juga sih, di atas 200, tapi ya nggak masalah, minimalnya masih di bawah 50. Intinya seperti itu. Dan juga kesimpulannya, ini rekomen atau tidak dengan harga hampir 9 juta, ya bisa dibilang 9 juta lah, yang dimana mendapatkan Core i3 10105F dan juga GTX 1060. Untuk bermain game maupun live streaming ini masih sangat sanggup, apalagi kalau diganti maupun di upgrade Core i5, yaitu sangat bagus sekali sih untuk live streaming dengan VGA yang memadai 1063 GB. Seperti itu, dan semua listnya ada di sini, dan juga semua harga-harganya dan juga part-part secondnya ada di sini semua listnya. Tinggal ada contoh aja, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Jika lo masih ada beberapa part-partnya seperti contoh VGA-nya mungkin tidak ada ya kalau saya cari lagi, karena memang tinggal satu aja stoknya yang dulu. Seperti itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya merakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.